Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriani dari jurusan Pendidikan Non-Formal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, angkatan 2017. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan suatu bimbingan, di mana bimbingan ini lebih kepada bagaimana kita memanage waktu. Sebelum lebih jauh, kita harus mengetahui apakah memanage waktu itu. Waktu adalah komunitas yang berharga, sesuatu yang diperlukan dikelola dengan baik. Setiap orang memiliki tenggat yang harus dipenuhi, baik berupa kegiatan yang membosankan seperti menunggu bos agar tidak ketinggalan, atau kegiatan penting lainnya yang harus dilakukan dengan cara tepat waktu. Tekanan waktu selalu kita rasakan, tetapi sayangnya begitu banyak waktu yang terbuang dalam bentuk penundaan dan sia-sia. Kita sering merasa seolah-olah tidak memiliki cukup banyak waktu, tetapi menyaksikan segala sesuatu yang dikerjakan. Tetapi apakah masalah yang sebenarnya? Coba kita pikirkan sejenak. Betapa seringnya kita menggunakan kata waktu dalam kosakata dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghemat waktu, menggunakan waktu, membuang-buang waktu, menghabiskan waktu, dan lain-lain. Kata-kata itu lebih dekat dengan pengelolaan waktu. Mungkin Anda merasa bahwa mengelola waktu bukan sesuatu yang dapat dilakukan, tetapi mungkin itu merupakan hal yang membangun yang dapat Anda lakukan terhadap seluruh waktu yang Anda miliki. Yang penting dalam pengelolaan waktu ini adalah bagaimana Anda yang membicarakan tentang waktu dapat meningkatkan efisiensi waktu dan mengelola diri sendiri dengan waktu yang tersedia. Terus bagaimana sih pengelolaan waktu itu? Pengelolaan waktu itu merupakan suatu keterampilan. Seseorang tidak mungkin memiliki kematangan dalam mengelola waktu tanpa berlatih terlebih dahulu. Seperti memiliki beberapa tipe. Yang pertama yaitu lacak aktivitas Anda. Kebanyakan kita akan menemukan 3 jam dalam setiap hari yang sebenarnya kita dapat gunakan dalam hal yang membangun atau yang bertindak dengan efisiensi. Kurangi waktu yang digunakan untuk bertelepon, membolak-balik ke majalah, surfing di web, dan menghasilkan sesuatu yang kurang berharga dengan kegiatan-kegiatan yang kurang penting. Kemudian yang kedua yaitu berkonsentrasi pada hasil. Kebanyakan orang melewatkan waktu sepanjang hari dengan kegiatan yang hiruk-pikuk, tapi hanya sedikit menambah hasil. Itu semua terjadi karena mereka tak berkonsentrasi dalam melakukan satu hal yang dengan benar. Terus yang ketiga yaitu ingat prinsip 80/20. Aktivitas yang Anda lakukan 80% dalam bentuk hasil. Tujuannya adalah Anda mengubah itu untuk memastikan kalau Anda berkonsentrasi dalam melakukan suatu pekerjaan demi mencapai tujuan yang diinginkan. Terus yang keempat yaitu jangan menangguhkan. Lakukan saat itu juga, jangan menunda-nunda waktu. Misalnya lebih mengundur-undurkan waktu. Terus yang kelima yaitu gunakan waktu berjalan dengan bijaksana. Bila Anda naik bus, kereta, atau mobil sendiri dapat menyediakan kesempatan untuk membuat penggunaan waktu lebih efektif. Terus yang selanjutnya itu merespon dengan cepat. Jangan mengundur-undurkan waktu. Baik, yang selanjutnya itu bagaimana sih cara dalam mengatur waktu yang efisiens? Memanage waktu, tips mengatur waktu, cara memanfaatkan waktu agar efisiens. Langkah memanage, belajar mengatur dengan waktu yang baik, kiat sukses manage waktu, mengelola waktu agar berkualitas, menghargai waktu, dan info lainnya yang akan membantu Anda itu dalam memiliki beberapa tips. Yang pertama yaitu buatlah skala prioritas. Tentu waktu 24 jam per harinya rasanya tidak cukup untuk menyelesaikan tugas menumpuk dari pekerjaan yang tersisa. Skala tertentu, waktu 24 jam per harinya dapat Anda gunakan dan manfaatkan demi memperoleh sesuatu yang baik. Terus yang kedua yaitu jangan menunda pekerjaan dan bersikap disiplinlah. Yang ketiga, bantulah dengan membuat jadwal, seperti Anda membuat jadwal agar Anda dapat mengatur waktu Anda sendiri, sekian dan sekian mengatur jamnya. Dan yang selanjutnya itu fokuslah dalam menuntaskan satu pekerjaan. Misalnya itu untuk menghasilkan output yang optimal, kerjakanlah satu tugas saja dalam satu waktu, tidak menangkut semuanya.
Adapun target dari bimbingan yang saya lakukan ini yaitu lebih kepada pemuda-pemudi yang ada di Desa Nusa agar mereka memahami bagaimana cara mereka mengatur waktu baik dalam bentuk pekerjaan maupun dalam lingkup persekolahan dan keluarga. Tujuannya itu agar mereka tidak membuang-buang waktu secara sia-sia dan dapat melakukan suatu pekerjaan demi menghasilkan suatu tujuan yang efektif. Baik, terima kasih atas waktunya. Itulah sedikit dari saya mengenai bimbingan bagaimana memanage waktu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.